Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Selamat pagi adik-adik, selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu sukacita. Selamat bertemu kembali adik-adik di hari Minggu yang cerah ini, di ibadah sekolah minggu kita, walaupun masih dilakukan dari rumah masing-masing. Adik-adik sudah siap semua? Ayo, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita semua ada di sini. Salam juga. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, dalam seminggu lamanya banyak kegiatan yang kita lakukan. Walaupun kita masih tetap berada di rumah supaya kita semua tetap sehat, terhindar dari virus corona. Dalam seminggu lamanya, kita kadang melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan orang tua. Tapi jangan khawatir, kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, Dia akan selalu mengampuni kita. Nah, adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Iya, betul. Seorang pemimpin menggantikan Musa, bernama Joshua. Kita akan mendengarkan lanjutan cerita pemimpin Israel yang baru memasuki tanah Kanaan bernama Joshua. Adik-adik sudah siap? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami di dalam seminggu lamanya. Kami dalam tetap keadaan sehat, sukacita di sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Pimpin Kak Agus yang bercerita, taruh kata-kata-Mu di dalam mulutnya, agar firman-Mu yang benar yang akan disampaikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami sudah siap. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu baca Alkitab dulu ya. Boleh bangkit berdiri? Pakai gerakan ya. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, bangsa Israel sudah dekat ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini adalah Yosua, pemimpin baru Israel, menggantikan Musa. Nah, untuk masuk ke tanah Kanaan, Yosua mengutus 2 orang untuk melihat-lihat tanah Kanaan. Mereka harus masuk ke kota Yeriko. Ini adalah 2 orang yang dipilih oleh Yosua mengamati atau melihat kota Yeriko. Malam itu juga kedua orang tersebut langsung menuju ke kota Yeriko. Mengapa ya mereka harus jalan di malam hari? Oh, supaya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, sampai di kota Yeriko, kedua orang tersebut sampai di rumah Rahab dan mereka tidur di situ. Dan malam itu juga adik-adik, ternyata Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang Israel yang masuk ke kotanya. Dan dia langsung memerintahkan prajuritnya untuk mencari orang tersebut. Mereka berjalan dari rumah ke rumah untuk melihat apakah benar ada orang yang masuk ke negeri mereka. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ya dengan kedua orang yang diutus oleh Yosua? Wow, adik-adik, Rahab punya cara untuk menyelamatkan 2 orang tersebut. Karena rumah Rahab berada di atas tembok, dia membuka jendela, lalu menurunkan kedua orang tersebut ke bawah menggunakan tali satu persatu. Akhirnya, kedua orang tersebut selamat dan mereka kembali kepada Yosua melaporkan apa yang mereka lihat. Setelah itu, Yosua mengumpulkan seluruh rakyat bangsa Israel dan Yosua menyuruhnya untuk bersiap-siap. Semua barang, semua harta benda harus dibawa. Kemudian mereka semua menuju ke tepi sungai Yordan. Sampai di sana adik-adik, mereka melihat sungai itu penuh dengan air. Bagaimana ya caranya menyeberangi sungai ini? Yosua mengatakan, jangan takut. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan pasti membantu kita karena Tuhan mengasihi kita. Kemudian adik-adik, nah ini adalah bangsa Israel. Adik-adik, ini adalah tabut perjanjian dibawa oleh 4 orang. Yang disuruh turun dulu ke sungai adalah pembawa tabut ini. Begitu kaki-kaki mereka menginjak sungai, apa yang terjadi? Wah, sungainya langsung kering, airnya terbagi 2, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang. Jadi keempat orang itu tetap di dalam sungai, semua bangsa Israel menyeberang. Setelah semua selesai menyeberang, lalu Yosua memerintahkan 12 orang. 12 orang itu untuk mengambil 1 orang 1 batu dari dalam sungai yang kering. Nah, ini adik-adik, orang-orang yang mengambil batu. Setelah mengambil batu,
Batu itu dikumpulkan di tepi sungai Yordan. Semua bangsa Israel sudah menyeberang. Sekarang semuanya berada di tepi sungai Yordan. Dan batu-batu ini sudah siap. Batu ini menjadi peringatan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Tuhan mengeringkan sungai Yordan sehingga mereka dapat menyeberang. Luar biasa penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, cerita kita diambil dari Yosua, kitab Yosua pasal 4 ayat 11. Kak Agus akan membacakan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Nah, yang terakhir keluar dari air, terakhir keluar dari sungai yang kering itu adalah tabut perjanjian Tuhan tadi bersama dengan para imam. Demikianlah cerita kita adik-adik. Nanti Alkitabnya dibaca lagi ya, Yosua 4. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita berdoa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Betapa luar biasanya penyertaan dan kasih setiamu kepada bangsa Israel. Demikian juga kepada bangsa kami, Tuhan akan melindungi pemimpin kami, memberikan kebijakan agar dapat menyelesaikan kasus virus corona, agar kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Berkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, di dalam masa belajar kami, di dalam masa pertumbuhan kami. Berkati dan limpahkan berkat di dalam keluarga kami. Selalu lindungi orang tua kami, agar mereka dapat melakukan pekerjaan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, jika ada anggota keluarga kami, saudara kami yang sedang sakit, orang tua kami, teman-teman kami, Tuhan menjamah mereka agar mereka dapat sehat kembali. Bapa dalam surga, berkati persembahan yang sudah kami berikan agar dapat dipakai menyebar luaskan firman-Mu di atas muka bumi ini. Berkati juga yang masih ada di dalam keluarga kami agar dapat dikelola oleh orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami yang berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita terima berkat, kita bernyanyi dulu. Allah Bapa melindungi. 1, 2, 3. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik-adik semua, mari bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin minum susu, dan jangan lupa selalu berdoa dan minta papa mama untuk membacakan firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam sehat selalu.